Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam tidak sedikit perkara yang menimbulkan pertanyaan besar, bahkan perdebatan. Salah satunya adalah mengapa makam Rasulullah SAW berada di dalam Masjid Nabawi, padahal beliau sendiri melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid? Jika begitu, bagaimana mungkin umat Islam yang sangat menghormati ajaran beliau justru membiarkan makam beliau berada di dalam masjid? Mari kita telusuri lebih dalam dengan ilmu dan sejarah sebagai pijakan. Untuk memahami persoalan ini, kita harus kembali ke masa wafatnya Rasulullah SAW pada tahun ke-11 Hijriah. Saat itu, para sahabat tidak menguburkan beliau di dalam masjid, tetapi di dalam kamar Aisyah, istri beliau. Kamar itu berdampingan dengan masjid, tapi bukan bagian dari masjid. Hal ini dilakukan berdasarkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya para nabi dimakamkan di tempat mereka wafat. Rasulullah SAW wafat di kamar Aisyah, maka di sanalah beliau dimakamkan. Lalu, bagaimana bisa kamar Aisyah dan makam Rasulullah SAW di dalamnya masuk ke dalam Masjid Nabawi? Peristiwa itu terjadi puluhan tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Beliau memerintahkan renovasi besar-besaran terhadap Masjid Nabawi, termasuk perluasan bangunan hingga mencakup rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kamar Aisyah, tempat Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dimakamkan, ikut masuk dalam wilayah masjid. Tapi sekali lagi, ini bukan keputusan para sahabat, dan banyak ulama kala itu menyatakan penolakan. Banyak ulama yang dengan tegas menyatakan bahwa keberadaan makam Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi tidak bisa dijadikan dalil untuk membolehkan pembangunan masjid di atas kuburan. Sebagian dari mereka menjelaskan bahwa para sahabat tidak pernah menguburkan Rasulullah SAW di dalam masjid, melainkan di rumah Aisyah. Baru kemudian tanpa ridho mayoritas ulama, rumah itu masuk ke dalam area masjid karena perluasan. Sebagian yang lain menegaskan bahwa jika masjid dibangun di atas kuburan, maka harus dihancurkan. Tapi jika kuburan dimasukkan ke dalam masjid setelahnya, maka jenazahlah yang harus dipindahkan. Kecuali dalam kasus Rasulullah SAW yang bersifat khusus, karena keterikatan sejarah dan konteksnya. Perlu dipahami bahwa Islam sangat menjaga akidah umat dari bahaya kesyirikan. Salah satunya adalah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW menyampaikan larangan itu saat-saat terakhir sebelum wafatnya. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari yang demikian. Rasulullah SAW khawatir cinta umat terhadap orang soleh bisa menjelma jadi pemujaan, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh menjadikan keberadaan makam Rasulullah SAW di dalam masjid sebagai dalih untuk membenarkan pembangunan masjid di atas kuburan. Para ulama sepakat bahwa masjid di atas kuburan bisa menjadi sarana kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW menyebut mereka yang melakukan itu sebagai seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Itulah sebabnya kita tetap menghormati keberadaan makam Rasulullah SAW, tapi tidak menirunya dalam konteks pembangunan masjid di atas kubur. Islam adalah agama yang penuh keseimbangan antara cinta dan kehati-hatian, antara penghormatan dan penjagaan akidah. Makam Rasulullah SAW berada dalam Masjid Nabawi karena sejarah, bukan karena ajaran. Dan ajaran beliau tetap jelas, jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Semoga Allah menjaga kita dari penyimpangan dan terus memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.